sampelnya sama-sama siswa yang ada di UPT SD 10 Gresik ya, tapi di situ waktu pengambilan sampelnya yang berbeda begitu. Nah, begitu ya. Jadi studi komparasi ini relatif fleksibel ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa apakah membedakan sampelnya atau membedakan itu tadi waktu pengambilannya begitu. Baik, kita masuk ke tugas. Tugasnya adalah teman-teman menentukan poin-poin penelitian untuk deskripsi yang saya tuliskan di sini ya. Jadi ada mahasiswa yang akan menyusun skripsi, kemudian dia membahas kedisiplinan dalam melaksanakan sholat antara dua sampel yang tinggal di tempat berbeda ya, di Unires dan di KOS. Bagaimana kalau dirumuskan dalam judul skripsi? Nah, kita coba simak ya. Ini saya besarkan. Oke, jadi di sini judulnya perbedaan tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan sholat antara mahasiswa yang tinggal di Unires dan mahasiswa yang tinggal di KOS pada mahasiswa PAI UMY 2019. Oke, ini bagus sekali ya. Ini dia sudah spesifik sampelnya ya. Sampelnya PAI UMY 2019 dibedakan yang Unires dan KOS. Oke, baik. Nah, semakin ke sini teman-teman semakin paham ya untuk merumuskan penelitiannya seperti apa. Perbandingan kedisiplinan dalam melaksanakan ibadah sholat antara mahasiswa PAUMY yang tinggal di Unires dan mahasiswa PAUMY yang tinggal di KOS. Oke, nah ini kalau judulnya seperti ini ya, memang untuk studi komparatif ini kita bisa menggunakan judulnya ya, kita bisa menggunakan kata perbedaan ya kan, perbedaan gitu. Atau misalnya kalau perbandingan itu teman-teman bisa menggunakan studi komparatif gitu aja ya. Jadi misalnya seperti judul ini, judul jurnalnya ya, studi komparasi gitu kan ya. Baru nanti di sini kedisiplinan dalam melaksanakan sholat pada mahasiswa yang tinggal di KOS dan Unires, mahasiswa PAI UMY gitu ya, yang tinggal di KOS dan di Unires begitu. Bisa diawali dengan studi komparatif begitu. Atau studi perbandingan. Nah, begitu. Jadi studi perbandingan titik 2. Nah, jadi ada subjudulnya ya, ada titik 2. Kedisiplinan dalam melaksanakan ibadah salat antara mahasiswa PAI UMY yang tinggal di Unires dan yang tinggal di KOS gitu. Nah, tapi kalau judul sebaiknya misalnya seperti ini, kata PAI UMY itu sebaiknya jangan diulang-ulang ya. Ini yang kedua ini kan diulang-ulang. Ini sebaiknya diletakkan di belakang saja. Gitu. Kemudian ini tingkat kedisiplinan melaksanakan sholat pada mahasiswa yang tinggal di Unires dan KOS di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, ini juga boleh ya. Nah, kalau ini dia langsung UMY. Nah, jadi teman-teman juga bisa tanpa menggunakan kata perbedaan atau perbandingan ya. Jadi seperti ini. Dengan judul seperti ini pun kita sudah paham kalau ini nanti akan membandingkan yang di Unires dan di KOS. Kemudian ini sama ya seperti yang pertama tadi. Perbedaan dalam melaksanakan sholat antara mahasiswa yang dengan yang Oke ya, jadi seperti itu. Nah, yang ini memang ya untuk skripsi ini judulnya kira-kira seperti ini. Atau yang ketiga ini. Ya. Nah, kemudian hipotesis ya terdapat perbedaan, betul, tidak terdapat perbedaan. Ya, jadi kalau hipotesis kita sesuaikan dengan judulnya ya, tinggal nanti disesuaikan saja yang HA terdapat perbedaan, yang H0 tidak terdapat perbedaan. Dan kemudian nanti di belakangnya ditulis lengkap seperti judul.
Ya, ini bagus. Yang kedua, oke. Oh, yang kedua ini tadi kan judulnya perbandingan. Perbandingan. Hipotesis terdapat perbedaan. Tidak terdapat. Oh, ini kurang ya, typo ya, tidak terdapat perbedaan. Oke, sebenarnya kalau yang kedua ini tadi boleh ya, boleh seperti ini, tapi di tujuannya atau rumusan masalahnya harus jelas ya. Karena di sini kan untuk membandingkan kedisiplinannya. Nanti di rumusan masalah harus jelas ya untuk membandingkan atau apa namanya. Jadi nanti ini hipotesis ini harus sama dengan rumusan masalah gitu. Nah, kita lihat nanti ya di rumusan masalahnya. Oke, kemudian oke ya, sip, teman-teman sudah bisa ya untuk membuat hipotesis juga. Nah, rumusan masalah. Nah, sekarang rumusan masalah. Bagaimana kedisiplinan. Oke, jadi ada ini ada 3. Bagaimana kedisiplinan dalam melaksanakan sholat mahasiswa yang tinggal di Unires. Oke. Kemudian bagaimana kedisiplinan dalam melaksanakan sholat mahasiswa yang tinggal di kos. Iya. Apa perbedaan? Apakah ya, harusnya apakah terdapat perbedaan? Ya kan, ini kan sesuai dengan untuk mencari hipotesisnya tadi. Apakah terdapat perbedaan gitu ya. Jadi bukan apa perbedaan tingkat kedisiplinan, tapi apakah terdapat perbedaan tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan sholat. Oke. Oke, ini bisa ya ini. Tapi yang ketiga, apakah terdapat perbedaan? Kemudian yang kedua, apakah mahasiswa PUMY yang dengan disiplin melaksanakan? Bagaimana kedisiplinan mahasiswa? Apakah terdapat perbedaan kedisiplinan dalam melaksanakan sholat antara mahasiswa? Oke. Nah, kalau yang ini, yang pertama ini, apakah mahasiswa PAIUMY yang tinggal di Unires disiplin dalam melaksanakan ibadah sholat gitu? Ini kan jawabannya cuma ya tidak ya. Sementara kalau dalam penelitian sebaiknya kita harus menganalisis lebih jauh gitu. Jangan cuman disiplin, tidak disiplin seperti itu ya, tidak. Itu jangan sampai gitu. Jadi nanti teman-teman kalau dalam skripsi misalnya misalnya salah satunya untuk merumuskan masalah ya. Ini jangan sampai nanti jawabannya di pembahasan hanya ya tidak. Atau misalnya nanti teman-teman metodenya interview. Untuk mengumpulkan datanya dengan interview. Jangan sampai ketika orang yang diinterview ya, interviewee itu dia menjawab ya, tidak, iya, tidak. Kemudian teman-teman sudah puas dengan jawaban itu. Jangan sampai begitu ya. Jadi kita harus bisa menggali datanya lagi gitu. Jadi kalau di kualitatif namanya in-depth interview gitu kan ya. Nah, begitu juga ketika merumuskan masalah. Jangan sampai hanya jawabannya ya tidak, apakah gitu kan. Nah, ini harus kita perbaiki ya. Ya, kalau dengan bagaimana itu kan nanti jawabannya bisa lengkap gitu kan ya. Ya bagaimana gitu. Kedisiplinannya seperti apa gitu yang di Unires. Bagaimana kedisiplinannya. Nanti bisa kita jawab dengan tingkatan. Kemudian bisa dengan skor juga ya kan. Tidak hanya sekedar ya tidak begitu. Nah, itu dia. Kemudian kalau yang ketiga memang ya apakah terdapat perbedaan atau tidak gitu ya, karena ini untuk memecahkan sebenarnya hipotesis mana yang diterima gitu, karena untuk studi komparatif ini dia menguji hipotesis ya, jadi kita mengambil teori-teori kemudian hipotesis mana yang diterima seperti itu. Oke, apakah terdapat perbedaan kedisiplinan dalam melaksanakan sholat antara mahasiswa PUMY? Oke, sip.
Betul begitu ya. Oke, ini teman-teman sudah bisa ini. Nah, tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah ya. Yang harus diingat, tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusannya 3 ya, misalnya ini rumusannya 3 berarti tujuannya juga harus 3 ya, jangan sampai hanya 1 gitu. Karena itu tujuan itu kan harus kita bahas di mana? Di pembahasan ya. Harus ada 3 jadinya. Ini ya, ini jangan hanya 1 tapi ada 3. Untuk mengetahui kedisiplinan mahasiswa PLIUMY yang tinggal di Undaras dalam melaksanakan ibadah sholat. Oke. Yang kedua, yang tinggal di kos. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan kedisiplinan. Oke. Baik, jadi gambarannya begitu. Oke, sama ya. Baru lokasinya. Oke, lokasinya lingkungan UMY, betul, UMY, Unires dan kos. Ya boleh seperti itu. Tapi mungkin harus dispesifikkan ya, kosnya ini apakah di lingkungan UMY seperti itu ya. Atau misalnya lokasi penelitiannya, misalnya kosnya mau yang karena mahasiswa PAI 2019 kosnya itu di seluruh Jogja gitu. Jadi bisa saja misalnya Unires dan kos di kos yang ditinggali oleh mahasiswa PAI 2019 gitu. Kos di Jogja misalnya. Baik, populasi dan sampel. Nah, ini menarik. Tadi teman-teman ada yang bingung, saya sempat masuk kemudian ini gimana nih ngitungnya kayak gitu. Yang ini 160 dan 113 dari room berapa ini? Room 4 apa ya? Oh, room 1. Room 1 160 dan 130. Ini maksudnya populasi 160, sampelnya 113. Betul ya? Iya, Bu. Betul, Bu. Oke. Ini kenapa bisa 113? Tadi dapat dari ini sih, Bu. Dari apa? Onah, Bu. Dari siapa? Dari tabel Morgan, Bu, yang ada di Google. Oh, oke. Betul ya. Jadi sudah memakai tabel Morgan. Nah, ini bisa diberikan keterangan, Mas. Populasi 160, sampel 113 berdasarkan perhitungan tabel Morgan seperti itu ya. Oke, yang ini tabel nomogram Hariking. Populasi 90, sampel 210. Silahkan, ada yang mau menanggapi ini? Yuk, silahkan ditanggapi. Kalau populasinya 90, sampelnya 210, kira-kira bagaimana? Itu kebalik bukan sih, Bu? Tidak mungkin. Tidak mungkin populasi lebih sedikit, tidak Bu. mungkin. Tidak mungkin. Ayo silahkan. Bagaimana kok tidak mungkin? Kenapa? Tidak masuk akal, Bu. Populasinya 90. Populasi paling banyak, Bu. Sampel bagian dari populasi. Oh iya, betul sekali penjelasannya ya. Sampel itu bagian dari populasi, teman-teman. Ini menulisnya terbalik atau bingung atau bagaimana? Ini room berapa tadi ya? Coba saya cek. Room 4 ada Habib, Najamuddin dan teman-temannya. Silakan, ada yang mau menjelaskan? Tadi itu cari, Bu, tabel ternyata salah, kebalik. Oh, kebalik. Oke. Pas mendektekannya kebalik. Buru-buru, Bu. Tadi saya. Nah, ini yang mendektekan, Bu, Najamuddin. Najamuddin mendektekannya kebalik, yang menulis lupa gitu ya. Populasi dan sampel Benar itu lupa. sekali, Bu. Benar sekali. Nah, baik. Najamuddin bisa dapat 90 dari mana? Lihat itunya, Bu, tabelnya kalau nggak salah tadi. Tabel apa? Tabel kan ada 2 tuh. Iya, Bu. Tabel yang mana? Bentar, yang mana tadi? Yang bentar.
di bawahnya tabel Crenji apa ya? Tabel Morgan dan Crenji. Tabel Morgan dan Crenji. Iya, Crenji. Oh ya. 90 sampelnya di sini tulisannya populasinya 90, sampelnya 210. Oh ya. Oh, salah, sampelnya kejauhan, Bu. Harusnya 73, Bu. Salah ngambilnya yang dari 460 ternyata populasinya. Oh, gitu. Harusnya ya. 73, Bu, 73. Berarti sampelnya harusnya 73. Iya, salah lihat, Bu. Oke, Lihatnya yang betul 4. ya. Karena kalau teman-teman pakai tabel itu jumlahnya tidak terpaut jauh gitu ya. Kalau ini 210 kok cuman 90 itu jauh sekali gitu. Ya, kalau 90 kemudian sampel 73 ya masuk akal ya. Jadi itu tadi memakai tabel Morgan dan Crenji. Jadi nanti teman-teman yang harus diingat-ingat ya. Jadi ketika nanti teman-teman menggunakan pendekatan kuantitatif, kemudian mengambil sampel, itu harus jelas kenapa bisa angka sebanyak itu gitu. Jadi itu dari mana? Apakah pakai rumus, apakah pakai tabel, atau pakai teori gitu. Nah, oke, ini ya sudah benar tabel Crenji, populasi 60 sampel 52. Kemudian yang terakhir populasi 220 sampel 140. Ini dari mana perhitungannya? Tabel Morgan, Bu. Tabel Morgan, oke baik. Jadi teman-teman ini bagus ya, ini sudah bisa merumuskan populasinya 220, sampel 140. Nah, ini hanya kurang keterangannya saja tabel Morgan. Dan kemudian dia merumuskan kalau sampelnya 140 berarti nanti yang mahasiswa yang asalnya dari Unires 70, kemudian yang kos 70 begitu ya. Harus dibagi lagi karena kan di sini teman-teman tujuannya tadi untuk mencari perbedaannya ya kan antara dua sampel itu. Nah, kalau misalnya sampelnya 52 di sini ya, populasinya kok hanya 60, masa mahasiswa PAI hanya 60 ya. Nah, itu kan. Nah, ketika nanti teman-teman skripsi itu ada praobservasi ya, teman-teman harus tahu jumlahnya itu berapa. Kalau misalnya mengambil mahasiswa PAI ya populasinya berapa gitu, supaya nanti bisa menentukan sampelnya. Kalau 60 tuh PAI 2019 misalnya, nah itu kan banyak gitu, jadi lebih dari ini. Oke, jadi kalau misalnya 52 ya sampelnya, jadi harus dibagi 2 juga. Tapi kalau 52 berarti nanti dia masuknya ke statistik non parametrik ya. Kalau yang ini, coba kita lihat dia nanti pakai apa? Uji paired sample t-test tidak bisa ya, tidak bisa pakai uji paired sample t-test karena dia hanya 52. Karena kalau 52 dibagi 2 kan berapa? 26 ya. Nah, padahal kalau statistik parametrik uji paired sample t-test dia harus normal, data normal itu syaratnya minimal 30 ya. Jadi dia tidak bisa pakai ini. Dia harus non parametrik ya. Wilcoxon biasanya pakainya. Nah, kemudian instrumen. Oke, kuesioner observasi. Kuesioner dengan skala pengukuran Likert. Oke, baik. Ya, jadi ada berapa kuesioner kira-kira teman-teman? 2, Bu. 3. 2, 3. Kuesioner yang kita buat ada berapa? 2. 3, Bu. 3, Bu. 3. Oke. Baik. Ini ya. Variabelnya yang mana? Tingkat kedisiplinan mahasiswa Kedisiplinan, Unires. iya ya. Kedisiplinan dalam melaksanakan sholat. Ini variabelnya. Ya kan? Setuju? Ya, Bu. Iya. Kok tadi ada yang sampai yang tinggal di Unires? Kalau yang mahasiswa tinggal di Unires dan kos itu apanya? Variabelnya?
Atau sampelnya? Yuk, coba kita rumuskan. Ini masih ada yang bingung nih. Saya tulis di ya, di sini memang kalau kita membuat penelitian kita harus yakin dulu variabel kita yang mana, kemudian nanti bagaimana cara mengukurnya gitu ya teman-teman. Itu yang paling dasar sebenarnya. Jadi sepakat tadi variabelnya yang mana? Tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan sholat. Ya, kedisiplinan dalam melaksanakan sholat. Ya, ini variabel kita. Kemudian, mahasiswa yang tinggal di Unires, itu termasuk apa? Sampel, Bu. Betul sekali, jadi ini sampel ya teman-teman. Oke, mahasiswa yang tinggal di Unires itu sampel. Kemudian mahasiswa yang tinggal di kos, apa? Sampel kedua, Bu. Ya. Betul ya, jadi ini sampel juga. Jadi variabelnya ada berapa? 1, Bu. Variabelnya hanya 1. Jadi berapa kuesioner yang kita butuhkan? 1, Bu. 1. Iya, betul ya. Jadi untuk studi perbandingan ini relatif mudah menurut saya ya, karena di sini teman-teman kalau membuat angket tidak berat, hanya membuat 1 angket saja gitu. Kemudian nanti diberikan kepada 2 sampel yang berbeda, begitu ya. Nah, betul. Jadi ini hanya 1 variabelnya. Kemudian kalau mau membuat instrumen atau kuesioner ya sudah 1 saja gitu. Jadi kuesionernya tidak berbeda antara yang diberikan di Unires dan di KOS, itu sama gitu ya. Baik, jadi begitu teman-teman, itu mengenai kuesioner tadi ya, pembahasan tentang instrumen penelitian. Baik, selanjutnya teknik analisis data, ya betul, dengan paired sample t-test atau uji beda ya, t-test namanya. Tapi yang perlu diperhatikan ya, dari pertama kita harus memperhatikan jumlah sampel kita ya teman-teman. Kalau misalnya ya memang ini ada kaitannya dengan statistik ya, karena analisis data. Kalau misalnya dia kurang dari 30 seperti ini ya, ini kan harusnya sampel kita minimal 30 untuk yang tinggal di Unires dan 30 yang tinggal di KOS gitu. Jadi kalau misalnya sampelnya hanya 52, itu kan kurang dari 30. Maka dia otomatis akan menggunakan statistik non parametrik gitu. Nah, statistik parametrik untuk uji beda itu bukan paired t-test, tapi Wilcoxon namanya. Nah, begitu ya. Tapi kalau teman-teman mungkin, saya sulit nanti kalau non parametrik misalnya gitu. Oh, berarti jumlah sampelnya harus banyak gitu, minimal 30 untuk yang tinggal di UMY, yang di Unires, dan 30 untuk yang di KOS gitu, itu minimal gitu. Baik, jadi gambarannya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini 70 di Unires, 70 di KOS, nah ini bagus sekali, ini ideal gitu. Jadi dari sini kita sudah tahu kalau datanya normal ya, jadi nanti memakai ini paired sample t-test ya. Bukan sampel independen ya, tapi paired sample t-test. Baik, kemudian gambaran penyajian data. Nah, mungkin nanti teman-teman masih bingung, kok ada yang sampel independen, ada yang uji paired sample. Nah, ini teman-teman lihat lagi di mata kuliah statistik ya, uji bedanya itu seperti apa gitu. Oke, kalau gambaran data hasil penelitian, di sini harus menampilkan signifikansi tentu saja, kemudian hipotesis mana yang diterima ya dan ditolak.
Uji prasyarat. Oke, aja uji normalitas. Oke, jadi intinya di situ harus ada hipotesis yang diterima ya. Jadi memang benar ada pembahasan uji normalitas juga. Tapi yang terpenting adalah itu tadi, uji signifikansi untuk hipotesis. Nilai signifikansi kurang dari, terdapat perbedaan. Oh ya, ini hanya tinggal kata-katanya saja ya teman-teman sebenarnya kalau menyusun. Nilai signifikansi sebesar ini sehingga hipotesis yang diterima adalah HA, misalnya seperti itu. Oke, HA diterima, HU ditolak. Nah, ini harus disertai dengan data ya, karena sudah ada uji hipotesisnya. Oke, baik. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman, tapi mungkin nanti teman-teman perlu mereview lagi mata kuliah statistik ya, supaya nanti untuk teknik analisis data ini teman-teman bisa lebih matang lagi gitu, karena di sini masih ada perbedaan ya, masih teman-teman saya pikir masih mungkin lupa ya, mungkin lupa dengan statistik yang sudah pernah kita pelajari, jadi belum tepat gitu. Ada beberapa yang belum tepat. Nah, jadi begitu. Apalagi sepertinya sudah semua. Baik, mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum saya akhiri. Silakan, ada yang mau bertanya? Bagaimana? Ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Abdullah? Untuk komparatif atau komparasi itu sama atau tidak ya, Bu? Dan apakah dalam metode kualitatif ada atau tidak ya, Bu? Terima kasih. Oh ya. Kalau hanya istilah ya, komparasi, studi komparatif, studi komparasi, hanya istilahnya saja, tapi sama saja itu Mas maknanya. Memang kalau di jurnal juga kadang ada yang memakai kata studi komparasi, kemudian ada juga yang memakai studi komparatif seperti itu, tapi itu sama. Atau studi perbandingan ya, atau ada juga yang seperti itu. Nah, itu sama. Kalau di kualitatif ada atau tidak, sebenarnya ya mungkin kalau studi perbandingan lebih banyak yang memakai metode kuantitatif ya. Tapi kalau karena saya belum pernah biasanya ya, kualitatif itu dia lebih banyak membahas satu hal gitu. Karena kalau studi perbandingan ini kan dia membahasnya dua hal ya. Jadi walaupun satu variabel tapi dua sampel yang berbeda gitu. Dan biasanya kalau kualitatif jarang yang seperti itu. Biasanya hanya satu sampel saja, kemudian dibahas dengan mendalam begitu. Begitu, Mas. Tapi mungkin teman-teman nanti kalau menemukan yang ada studi perbandingan di kualitatif, boleh ya disampaikan di sini. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, baik, sama-sama. Perbandingan kualitatif. Oh, ini ada sih sebenarnya ya. Jadi misalnya seperti dia membahas misalnya pendidikan pada remaja menurut teori ini dan teori ini, misalnya begitu. Jadi menurut teorinya si A dan teori si B misalnya. Nah, itu juga dia komparatif ya. Studi komparatif juga, tapi studi literatur gitu. Menggunakan literatur. Jadi ada. Baru ingat saya. Ada Mas, bisa sih, ada sih beberapa mahasiswa PAI saya ingat pernah juga seperti itu. Jadi membahas tentang ulama-ulama terdahulu begitu loh. Biasanya sih mahasiswa PUTM ya yang kuat untuk mengkaji kitab gitu. Dia membahas pendapat antara ulama
A dan ulama B gitu. Gitu boleh dicari di perpus skripsi ya kalau teman-teman ada di UMY. Atau yang di luar kan perpus skripsi sekarang online ya. Saya kemarin lihat di Instagramnya perpustakaan itu, jadi di repositori itu teman-teman bisa mengakses skripsi-skripsi kakak tingkat gitu. Jadi tidak perlu ke perpus lagi. Jadi teman-teman tinggal buka webnya repositori UMY itu. Nanti bisa dicari tahu ya itu. Ada infonya di Instagramnya perpus. Silahkan jika ada lagi. Bu izin bertanya. Iya silahkan Dian. Kalau sampelnya ganjil terus bagi duanya gimana ya Bu? Sampelnya ganjil. Iya. Ya kalau manusia nggak mungkin dibagi dua ya. Ya sebisa mungkin kalau studi perbandingan kita harus sama gitu Dian. Jadi misalnya kok ada 30 dan 31 ya sudahlah dibuat 30 aja semua gitu. Jadi penentuan sampel kan itu kebijakan si peneliti ya. Maksudnya kita bebas menentukan berapa jumlah sampel kita. Ya sebisa mungkin harus sama gitu. Jadi kalau 31 ya sudah dicari lagi, misalnya yang kos kok baru 30, oh cari satu orang lagi gitu 31 supaya bisa memenuhi 31 begitu. Begitu ya Mbak. Tapi tanya lagi Bu, populasinya itu harus benar-benar realistis gitu. Misal mahasiswa PAIUM itu sekitar 223, harus semuanya itu dimasukin populasi atau gimana? Nentuin populasi. Iya. Baik, jadi dalam menentukan populasi ataupun yang lain, kita itu harus berbasis data ya teman-teman. Karena kita di sini sebagai peneliti, bukan penulis cerpen. Ya, kalau misalnya penulis cerpen atau berita, kita bisa menulis banyak, mayoritas gitu ya. Jadi tanpa data angka. Ya, berita saja kita harus menyantumkan data kan ya. Nah, apalagi meneliti gitu. Meneliti kita harus memakai data. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan populasi, ya kita harus punya datanya. Karena itu yang harus kita cantumkan. Datanya berapa, kemudian data itu berasal dari mana gitu. Ya, jadi misalnya populasinya mahasiswa PAIUMY ya harus kita tulis kalau semua angkatan, setiap angkatan jumlahnya ada berapa. Kemudian data itu didapatnya dari mana gitu. Misalnya sumbernya adalah data kemahasiswaan ya dari TU FAI misalnya seperti itu. Ya, begitu ya. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira, misalnya kita ngitung sendiri dari presensi, misalnya begitu ya, itu tidak. Jadi harus ada data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Begitu? Baik, terima kasih. Iya, baik. Ada lagi? Atau sudah cukup? Izin bertanya Bu. Iya, silakan. Bu, yang kemarin kan metode deskriptif sama korelasional itu kan tidak pakai kata pengaruh Bu. Nah kalau di komparasi ini gimana Bu? Memakai kata pengaruh. Kan nggak pakai Bu. Kalau kemarin kan metode deskriptif sama yang korelasional kan kalau bisa nggak pakai kata pengaruh karena nggak mempengaruhi gitu Bu. Di perumusan masalah, di bukunya. Nah, kalau di komparasi ini gimana, Bu? Tidak memakai kata pengaruh. Oh, mungkin tujuan penelitiannya ya. Tujuan penelitiannya memang kalau deskriptif kan kemarin tujuannya hanya menggambarkan. Jadi dia tidak mencari pengaruh. Kemudian korelasi juga kan dia hanya mencari hubungan saja. Apakah ada hubungan atau tidak. Dia tidak sampai mencari pengaruhnya juga. Begitu juga dengan ini Mbak, dengan komparatif, metode ini juga tujuannya hanya untuk mencari perbedaannya saja, apakah ada perbedaan atau tidak, itu saja, jadi tidak sampai mencari pengaruh, gitu. Tapi mungkin untuk beberapa penelitian, kita juga bisa menggabungkan dua metode ya,
Kemarin sepertinya ada yang bertanya ya, di kelas ini atau di kelas lain saya lupa. Jadi ada kok ini ya Bu, saya menemukan jurnal metodenya itu deskriptif, kuantitatif. Jadi dia komparatif tapi juga deskriptif gitu. Nah itu bisa ya teman-teman. Jadi untuk deskriptif itu kita bisa gabungkan dengan metode yang lain, misalnya komparatif, atau misalnya nanti yang studi hubungan itu korelasi. Nah itu bisa, karena apa? Karena untuk rumusan masalah yang untuk menggambarkan variabel itu kan kita membutuhkan prosentase, ya kan, kemudian jumlah frekuensi segala macam. Nah itu yang dimaksud dengan kenapa dia menggunakan metode deskriptif gitu. Ya, jadi deskriptif memang bisa digabungkan dengan metode yang lain gitu. Begitu Mbak. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi atau sudah cukup? Oh, sudah jam 17:17. Bagaimana? Bu izin memastikan. Oke. Bingung Syakira, oke. Dian Bu, Dian. Oh, Dian, ya. Tadi kan sampelnya kan ini ya Bu, kita kan harus yang waktu bagi sampel kan harus adil gitu kan Bu. Kita punya data 380, sedangkan sampel kan harus berdasarkan ini ya Bu, tabel. Nah, di tabel Morgan itu sampelnya 191. Nah, satunya itu nggak usah diiniin gitu kan Bu? Oke. Ya, fleksibel sih benar. Maksudnya gini, seperti rumus Slovin juga kan, rumus Slovin itu kan biasanya dia ada koma-koma ya, misalnya 0,5, 0,7 sebenarnya itu. Nah itu si peneliti yang bisa, misalnya kalau sudah 0,5 ya sudah dinaikkan saja gitu, supaya nanti bisa memenuhi gitu. Tapi jangan sampai kita mengurangi kurang dari hasil pengukuran rumus atau dari tabel gitu, kurang gitu. Tapi kalau misalnya kita mau lebih nggak apa-apa gitu, tapi harus kita berikan alasannya sekali lagi ya, karena kita kan harus selain ada teori tapi juga kenapa kok bisa menentukan sebanyak ini gitu, kita harus ada alasannya gitu. Jadi misalnya seperti tadi, karena di tabel Morgan ternyata jumlahnya ganjil gitu, jadi saya supaya jumlahnya sama antara sampel A dan sampel B, maka saya naikkan sampelnya gitu, jumlahnya seperti itu. Itu tidak masalah Mbak. Memang biasanya seperti itu. Ya. Ya baik. Sudah cukup? Atau ada lagi? Siti Faizah, bagaimana? Kuni? Sudah jelas Bu. Sudah jelas, baik. Sania? Bagaimana Sania? Oke. Baik, kalau sudah cukup, kita akhiri teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau dari hasil mengerjakan tugas kelompok sudah lebih bagus ya hasilnya dibandingkan dengan yang pertama kemarin. Jadi teman-teman di sini alhamdulillah sudah mulai bisa mengikuti alur perkuliahan kita gitu ya. Jadi sudah mulai paham. Walaupun mungkin ketika pertama kali teman-teman bingung, ini kok banyak istilah baru gitu, kemudian belum paham, tapi akhirnya alhamdulillah teman-teman ya bisa mengikuti juga ya. Dan nanti mudah-mudahan lancar sampai akhir. Oke, kalau sudah cukup kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.